Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Valisda dengan NIM 02423146. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun mengenai etika bermedia sosial bagi mahasiswa dalam bingkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Valisda dengan NIM 024231469932. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun mengenai etika bermedia sosial mahasiswa dalam bingkai hukum siber di Indonesia. Oke, untuk latar belakang perkembangan teknologi Indonesia, khususnya di teknologi informasi, membuat media sosial menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berefleksi, untuk latar belakang. Kita masuk ke latar belakang. Langsung masuk ke bab inti mengenai selanjutnya kita akan masuk ke materi alias isi dari makalah. Untuk pertama, saya akan membacakan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membuat media sosial menjadi ruang baru bagi mahasiswa untuk berefleksi, berbagi informasi, membangun citra diri, dan juga berjaring. Namun, kemudian ini juga membawa tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, hingga pencemaran nama baik. Di Indonesia, aktivitas digital tidak dapat dipisahkan oleh regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Mahasiswa sekaligus sebagai pengguna sosial memiliki tanggung jawab moral sekaligus hukum, karena apapun mereka dapat berdampak pada diri sendiri maupun institusi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika dan hukum digital menjadi sangat penting. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan pokok yang dapat dibahas dalam makalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana regulasi seperti UU ITE dan UU PDP mengatur perilaku bermedia sosial di Indonesia. Yang kedua, bagaimana prinsip etika bermedia sosial dapat diterapkan oleh mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana hukum antara etika dan juga reputasi mahasiswa serta institusinya. Lalu yang keempat, apa saja risiko yang muncul jika etika dan regulasi tersebut diabaikan. Untuk tujuan penelitian ini, makalah ini disusun untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Hukum dan Etika Komunikasi, serta untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaturan aktivitas digital dalam UU ITE dan UU PDP. Selanjutnya, penerapan prinsip etika bermedia sosial bagi mahasiswa, risiko hukum dan reputasi ketika digital tidak dibukti. Yang terakhir adalah kesadaran pentingnya bermedia sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan masuk ke kajian teoritis. Media sosial adalah ruang interaksi digital yang bebas, tetapi membutuhkan etika. Etika bermedia sosial berfungsi menjaga hubungan antar pengguna agar tetap aman dan juga saling menghormati. Dua regulasi tersebut berkaitan dengan aktivitas digital nih. Yang pertama itu tentang UU ITE yang mengatur penyebaran konten, penghinaan, hoax, akses digital, dan tindakan merugikan di ruang elektronik. Terus juga ada yang kedua yaitu UU PDP. Di sini tuh melindungi data pribadi seperti foto, nomor telepon, alamat, dan juga informasi sensitif lainnya. Nah, hal ini tuh menegaskan bahwa ruang digital bukan ruang tanpa aturan, melainkan ruang yang juga dilandasi oleh etika dan juga hukum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Mahasiswa merupakan pengguna aktif media sosial. Posisi ini membuat mahasiswa itu rentan melakukan pelanggaran etika. Misalnya itu ada penyebaran informasi yang belum diverifikasi, terus juga mengunggah konten bernada kebencian, terus juga membocorkan data pribadi atau dokumen, terus juga melakukan pencemaran nama baik.
Nah, kampus itu sebagai institusi yang juga memiliki peran penting melalui aturan internal, pedoman etika, serta pelatihan didatasi. Pembentukan kesadaran etika sejak awal jauh lebih efektif dibanding penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Nah, mahasiswa juga perlu nih memahami cara melindungi privasi seperti mengatur akun media sosial, menggunakan kata sandi yang kuat, dan berhati-hati dalam membagikan informasi yang sensitif khususnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Media sosial memberi banyak manfaat, tapi juga memiliki resiko ya teman-teman, karena itu etika bermedia sosial dan regulasi seperti UU ITE serta UU PDP perlu dipahami oleh mahasiswa. Dengan memahami etika dan hukum, mahasiswa dapat menjaga diri, menghormati orang lain, dan turut menjaga reputasi institusi pendidikan. Mahasiswa juga berpotensi menjadi agen perubahan yang menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Oke, di sini ada saran dari saya sebagai penyusun makalah. Mahasiswa diharapkan lebih berhati-hati sebelum mengunggah konten, memverifikasi informasi, menjaga privasi, dan menggunakan bahasa yang sopan. Institusi pendidikan diharapkan memperkuat literasi digital melalui sosialisasi dan kebijakan yang jelas. Dengan kerjasama antara mahasiswa dan juga kampus, budaya digital akan bertanggung jawab yang dapat terwujud ya. Di sini kita masuk ke penutup. Oke, sekian demi presentasi mengenai makalah etika bermedia sosial mahasiswa dalam bingkai hukum siber di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.